Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mopi Mungko. Udah lama banget aku nggak bikin voice over dan alhamdulillah sekarang ada waktu luang banget ya. Nah ini di pagi hari aku mau masak sayur asem seperti biasa, masak untuk keluarga aku sarapan. Jadi sekitaran jam setengah 4 pokoknya aku udah bangun, udah nyiapin sarapan. Karena biasanya pas itu berangkat jam 5 subuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Udah kangen banget, aku udah lama nggak voice over karena ada satu dan dua hal ya. Jadi aku supaya nggak absen aja bikin video, tapi banyak banget gangguan dari sana dari sini. Dan ini aktivitas aku nggak pernah berubah, tiap hari selalu begini bikin sarapan. Biasanya sarapan itu dibuat sekalian untuk makan siang ya. Mudah-mudahan aku bisa terus konsisten untuk isi suara, isi video ya, karena kan kalau ibu rumah tangga kalau nggak direcokin sama anak jadi voice overnya jadi rame banget. Mungkin kalau nungguin sampai bener-bener nggak ada suara itu malam hari, aku suara sedikit aja itu anak udah bangun ya. Jadi pengennya sih nggak ada gangguan dari sana dari sini ya, karena di rumah aku rame banget gitu. Ini aku beli sayur asam satu bungkus itu harganya 5.000. Seperti biasa kalau misalnya sayur asam itu kebanyakan daun-daunannya, jadi sebagian aku beli satuan aja yang kayak labu siam itu aku beli. Biasanya itu harganya 2.000-an kalau ukurannya yang gede ya, tapi ukurannya kecil-kecil jadi aku kemarin dapat 5.003. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih pada semangat, masih suka nonton video ibu rumah tangga, karena sekarang mulai banyak ya kayak video ibu rumah tangga itu ketutupan sama yang video yang viral-viral itu. Mudah-mudahan sih kita tetap bisa konsisten ya, walaupun mungkin penontonnya nggak sebanyak yang kayak dulu. Pengen juga ikutin kata zaman, ikutin kayak gaya-gaya orang lain, tapi karena aku ibu rumah tangga biasa jadinya aku nggak bisa. Ya udah ya, dikerih aja ya, walaupun ini videonya mungkin membosankan untuk kalian semua, tapi mudah-mudahan untuk sebagian orang bisa menghibur. Kalau pagi-pagi emang kayak gini ya, suasananya tenang banget. Kalau misalnya bikin video itu nggak direcokin sama bocil. Jadi kalau misalnya di siang hari atau di sore hari biasanya anak-anak udah pada ngumpul, jadi susah banget ngambil waktunya gitu. Nah ini aku mau bikin bumbu untuk sayur asemnya, karena di rumah nggak ada cabai merah, ya udah dipakai cabai hijau aja. Jadi aku itu masaknya disesuaikan aja sama barang yang ada di dapur. Kadang kalau misalnya nggak ada dijadiin aja walaupun dengan barang seadanya. Mungkin kalau pagi-pagi makan sayur asam itu kayaknya nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa dijadiin aja. Karena kan kalau misalnya mak sarapan kayak orang-orang misalnya nasi goreng atau apa udah sering banget, kayaknya udah bosen gitu. Dan juga nasi yang bekas kemarin itu kayaknya masih bagus itu, masih bisa dimakan dengan lauk yang ada, jadi nggak usah dibikin nasi goreng. Aku selalu ngambil air di kampung gitu ya, jadi nggak beli gitu, nggak, bukannya kemasan, karena masih juga jernih ya di tempat aku. Alhamdulillah masih ada mata air, jadi nggak usah yang kayak beli gitu, jadi langsung dari mata airnya. Jadi kalau misalnya air isi ulang, biasanya dulu pas waktu beli air isi ulang itu anak-anak itu kayaknya sakit perut gitu, mungkin karena nggak cocok ya. Nah ini aku lagi ngangetin nasi sisa kemarin yang banyak banget.
Mungkin untuk sekarang-sekarang itu makannya pada jelek gitu, jadi selalu sisa walaupun kita masak nasinya sedikit, jadi nasinya selalu sisa tiap hari. Paling enak kalau makan nasi yang diakel gitu ya bun, zaman bareto gitu. Kalau makan nasi itu selalu diakel. Dan anakku yang paling kecil itu paling suka nasi campur sama garam gitu, jadi rasanya enak. Kalau panas-panas bisa hampir banyak banget dia makan, gak kerasa gitu. Tapi sekarang aku pakai Magicom, jadi jarang banget pakai nasi akel. Kadang misalnya di sopan gitu ya bun, itu teh kalau misalnya ada nasi sisa, dan itu yang ada buat gemolannya gitu nggak ada, karena kebanyakan udah pada jet udah gosong, karena sering banget aku ngangetin nasi itu kelupaan, jadi gosong, jadi itu nyata rusak ya, yang namanya gembol karang Sunda mah. Itu Pasu lagi mandi di kamar mandi ya, yalah di kamar mandi. Jadi ini sekitaran jam 4:30 gitu, jadi sebelum sholat subuh dia selalu mandi dulu. Pengen banget kalau misalnya mandi pagi-pagi itu katanya bikin sehat, tapi aku belum bisa ya. Jadi kalau misal pun kita mandi pagi-pagi banget itu sekitaran jam 6:30 aku baru bisa. Kalau misalnya pagi banget biasanya aku langsung meriang gitu ya bunda, sama aja sih. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu sholat subuh paling banter cuci muka, gosok gigi gitu, nggak langsung mandi. Kalau si teteh dulu yang di Cidahu itu kalau pagi itu sebelum sholat subuh itu pasti selalu mandi. Mungkin lebih bagus kayak gitu ya, tapi aku belum bisa. Ini aku lagi nyambel ya, bikin sambal dari cabai rawit, bawang merah, sama tomat gitu ya. Biasanya aku bikin sambal goang, kalau enggak sambal terasi. Untuk campur kayak sayur asem kayaknya cocok sama sambal goang ya. Kalau sambal terasi kan si sayur asemnya itu udah mengandung terasi, jadi nggak usah dicampur terasi. Paling enak kalau misalnya makan sayur asam itu pakai sambal terus pakai ikan asin, pokoknya mantap. Jadi ini teh masak pagi-pagi itu menunya kayak makan siang ya, sayur asam, sambal terasi sama ikan asin. Paling anak-anak itu dikasih telur ya, anak-anak gak bisa berpaling dari yang namanya telur. Walaupun emaknya masak ini itu tetap makannya telur. Kalau nggak telur itu ayam atau sosis. Kadang bosen juga ya ngikutin selera anak-anak, sedangkan selera kita itu kayak yang seger-seger gitu ya. Nah ini sambelnya lagi aku ulek. Tomat sekarang lagi mahal ya bunda, mungkin karena musim hujan, jadi harganya itu melonjak 1 kilo sampai 20.000 paling. Dulu mah itu 1 kilo harganya 7.000, itu pun melimpah banget, warnanya bagus. Tapi sekarang itu harganya 20.000, dan itu pun udah pada merah, pada bonyok gitu, jadi cepet banget busuk ya. Jadi mungkin karena sekarang ada musibah di mana-mana, jadi si tomat itu gagal panen mungkin ya menurut aku, tapi kayaknya seperti itu. Karena di kampung aku kemarin di Sukabumi, innalillahi, ada banyak bongsor dan banjir. Untungnya di kampung aku nggak ada ya. Jadi di sekitar dekat rumah itu juga alhamdulillah di kampung aku masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sambelnya sama sayur asem sama goreng jengkol. Nah setelah masak aku mau beres-beres dapur. Inilah aktivitas aku kalau pagi hari paciwe, udah bikin sarapan langsung beres-beres ya. Karena dapur aku itu deket banget sama ruang tamu, yang rumah aku kecil banget. Jadi kalau misalnya berantakan jelek banget kelihatannya. Jadi otomatis kalau misalnya udah beres masak langsung dielap pakai sabun cuci piring, karena supaya si lemak-lemaknya itu keangkat ya. Karena kalau misalnya pakai sabun
bersihin lantai itu kayaknya nggak mempan ya. Kalau yang namanya di dapur itu harus bener-bener sabunnya melimpah supaya si minyak-minyaknya itu bakalan keangkat dan dapur jadi bersih dan kinclong. Kalau mau beres-beres biasanya atau kalau mengepel itu biasanya si perabotan disingkirkan semuanya. Itu yang buat cuci piring itu dibawa keluar dan kita kan cuci piringnya di luar. Jadi kalau rumah sempit mau diberesin semuanya dikeluarin dulu supaya kita leluasa gitu bebersihnya. Nah dengan sapok aku pakai lap yang buat di dapur ya, di kamar mandi. Ini teh udah pakai sabun dan nantinya mau aku bilas itu. Dan ini bagian kolong-kolongnya juga mau aku bersihin karena biasanya kalau misalnya masak itu pada jatuhan gitu. Nah di bagian itu temboknya juga aku lap-lap karena kan itu pakai wallpaper ya. Jadi walaupun itu minimalis, kalau misalnya tiap hari dibersihin insya Allah bakalan awet ya. Nah ini apa itu masih kompor gasnya juga aku lap-lap. Ini alhamdulillah umurnya itu lebih dari umur si kakak karena belinya pas waktu pertama kali nikah ya, jadi sekitaran 15 tahunan kalau nggak salah, 15 tahunan ya. Jadi ini teh bener-bener belum pernah diganti, yaitu paling diganti selangnya sama regulatornya itu udah berkali-kali. Kalau si yang tempat buat masaknya itu belum ya, yang tengah-tengahnya itu udah pada potong ya. Insya Allah kalau misalnya punya rezeki bakalan beli ya, karena itu kan murah sekitaran 25.000, tapi kenapa ya suka lupa kalau beli apa-apa itu teh dipadorikan ya bunda. Jadi halusnya itu didahulukan supaya kan ini kebutuhan pokok banget, tapi jarang banget aku ngeh gitu. Paling kalau ngeh pas waktu mau masak, oh iya ini udah jelek gitu. Tapi kalau misalnya pas waktu di pasar itu suka lupa karena suka banyak banget kebutuhan kita yang dibeli, jadi itu dinanti-nantiin aja. Nah ini kita mau cuci piring yang alhamdulillah banyak banget. Biasa kalau misalnya beres masak, beres langsung cuci piring supaya nantinya kan sewaktu berangkat sekolah itu rumah dalam keadaan bersih dan rapih ya. Nah ini cucian piringnya aku mau buang-buangin dulu si kotorannya supaya nanti kalau misalnya nyucinya jadi enakan gitu. Nah ini kalau misalnya airnya lagi bagus, itu lagi gede, enak banget kalau misalnya cuci piring di luar ya. Tapi kalau misalnya lagi hujan juga lumayan dingin karena kan sekarang kalau misalnya sekitaran jam 3 subuh itu kan suka ada hujan gitu. Nah itu kita kalau misalnya cuci piring pas waktu musim hujan itu lumayan agak adem gitu bunda, ngegelebuk gitu misalnya cuci piring di luar. Tapi nggak apa-apa, yang penting rumah jadi bersih pas waktu kita tiduran gitu di rumah udah pada bersih, masakan udah rapih. Ya udah. Hai guys, mama lagi cuci piring. Ikutin yuk kegiatan aku cuci piring sampai bersih.
Terima kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.